perkenan kehadiran pengkhotbah undangan itu Reverend Datu Jerry Dusin. Terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan pada hari ini. Turut dialu-alukan yang dihormati Ketua Kawasan SIP Kawasan Papar, Pendatua Tinggi Suluk bersama barisan kepimpinan Majelis Kawasan. Terima kasih juga atas kehadiran para penatua, pastor-pastor, dekan, dekaness, dan seluruh jemaat yang dikasihi. Kita buka ibadah kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Diminta Penatua Amrit memimpin kita dalam doa. Salam saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari saya ajak bangkit berdiri, kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kembali kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul atas kasih-Mu sebagai satu keluarga besar Wira Kawasan untuk merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami menyadari bahwa Natal bukan sekadar perayaan, tetapi pernyataan kasih-Mu yang besar bagi dunia ini. Engkau mengurniakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia membawa terang di tengah kegelapan, pengharapan di tengah keputusan, dan damai sejahtera bagi setiap hati yang percaya. Pada awal ibadah ini kami serahkan seluruh rangkaian ibadah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami, kiranya ada kuasa yang coba mengalihkan perhatian kami dari Tuhan dan firman-Mu. Oleh sebab itu kami sehati sepakat menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan segala gangguan, supaya kami sungguh-sungguh beribadah dengan roh dan kebenaran. Biar Roh Kudus-Mu memimpin setiap pujian, doa, firman, dan persekutuan kami, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati pada pelayan, pemimpin, dan seluruh keluarga jemaah yang hadir, kiranya melalui perayaan Natal ini iman kami diteguhkan, kasih kami diperbaharui, dan kami dikuatkan untuk menjadi. Silakan pastor tampilkan diri, ucapan aluluan buat semua. Mari majelis diteruskan dengan mendengar ucapan aluluan yang disampaikan oleh Pastor Philip selaku Timbalan Pengurus Wira Kawasan, mewakili jawatan kuasa Natal Wira Kawasan peringkat kawasan dengan penuh sukacita. Dipersilakan. Untuk kelas depan itu mungkin ada kawasan saya tidak pandai berpantun. Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam ibadah Natal Anjuran Wira Kawasan. Pada pagi ini saya ucapkan terima kasih oleh karena Tuhan sudah memimpin khotbah undangan kita, yaitu Reverend Datu Jerry Dusin dapat bersama-sama kita serta hubungan. Selamat datang juga kepada Ketua Kawasan, Pendatua Tinggi Suluk, para IJK Kawasan, semua IJK Wira, jemaat-jemaat Tuhan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Saya percaya dan yakin bahwa ada beberapa jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan daripada gereja masing-masing. Mereka sudah pahamkan karena ada beberapa buah gereja yang mengadakan ibadah pada sebelah pagi. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari kita sempat beribadah pada pagi ini. Setahu saya, mungkin julung kali kita adakan perayaan Natal di awal tahun. Di kawasan Papala saya tidak tahu, di tempat-tempat yang lain. Mungkin julung kali kita adakan pada tahun ini, tahun 2026, kita merayakan Natal pada awal tahun.
minggu yang pertama di bulan yang pertama dalam tahun 2026. Samanya itu adalah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan buat kehidupan kita. Tuhan telah memampukan kita untuk melewati tahun 2025. Sehingga pada pagi ini adalah satu hari yang bersejarah, hari yang penuh berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya percaya itu bahwa Tuhan bisa memberkati kehidupan kita semua yang sudah hadir di tempat ini, bahkan yang masih dalam perjalanan, bahkan yang ada di rumah, di mana-mana pun mereka berada. Dan saya mengalu-alukan kedatangan semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Marilah kita memberi fokus terhadap seluruh ibadah yang kita laksanakan pada pagi ini, baik itu melalui puji-pujian, doa bersama, dan terlebih makanan rohani yang disiapkan bagi kita pada pagi itu melalui firman Tuhan. Dan kita mau supaya semua kita yang hadir pada pagi ini Tuhan memberkati dan memimpin kita dari awal sampai akhirnya acara ibadah kita pada pagi ini. Oleh sebab itu saya tidak memperpanjangkan ucapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua jemaat Tuhan untuk terus serta dalam ibadah pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Bila saya di kawasan Papak, Makluman Air Network, tadi dikatakan bahwa peluru balas pantun sebenarnya saya tidak berapa siap, tetapi apa yang terlintas di pikiran saya ada satu lah. Oke, katakan demikian. Buah melinting, buah kelapa, daunnya sangat menawan. Di pagi ini kita bersama salam Natal diucapkan kepada kita. Baik, yang saya hormati dan berbahagia Reverend Datu Jenny Yusing, merupakan Presiden SM Sabah yang juga merupakan pengkhotbah undangan kita pada pagi hari ini sepada dengan ibadah Natal Baktian Wira Peringkat Kawasan. Yang bersama dengan beliau adalah rekan daripada pusat. Selamat datang ke kawasan Papak sekali lagi rekan bersama dengan rekan-rekan. Tuhan memberkati. Dan bagi pihak pimpinan kawasan Papak belum sekali lagi ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita semua. Rekan pelayanan di dalam kawasan Pastor Philip selaku timbalan kawasan yang juga Deacon Jerry Philip bahkan setiausaha saya kira Deacon bisa ada di sini selaku bandahari SFI kawasan Papak untuk makluman level. Mereka dua ini masih dekat tapi bakal akan ditambah sebagai penentuan. Itu yang kita minta pada tahun ini, bukan tahun depan. Dia juga rekan sepelayanan yang lain di dalam kawasan yang berada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas kebersamaan kita. Tidak dilupakan khusus untuk mengurusi Wira saya di kawasan Papak tentu Ampit, kemudian juga barisan kepimpinan Wira kawasan Papak, pastinya yang di depan kita ini adalah Pastor Yesus dan juga Pastor Philip sendiri merupakan kepimpinan dalam Wira kawasan Papak. Juga ya di setiausaha tadi saya sudah sebut dan beberapa yang lainnya berada di belakang dan mungkin yang berada di luar. Kepada semua para pastor, para penetua, dekan-dekan, vikaris, ketua badan pelayanan yang ada pada pagi hari ini, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat kepada pelayanan Wira kawasan karena dapat mengadakan sambutan Natal pada hari ini, yang walaupun kita sudah berada di tahun yang baru seperti mana yang dikatakan oleh Pastor Philip sebentar tadi, saya kira itu tidak apa-apa karena sebenarnya Natal itu selalu ada di hati kita.
tidak kiralah bulan 11, bulan 12, atau awal tahun ini, dan bulan-bulan yang seterusnya. Untuk makluman Reverend, kalau di kawasan Bapak, sambutan Natal itu sudah bermula daripada bulan November. Kemudian sepanjang bulan Desember. Kemudian saya kira ini merupakan penutup tirai-tirai dari tahniah kepada pimpinan wira kawasan. Jadi mari beri tepukan. Nah, sekali lagi sahabat tahniah pada penganjuran dan juga pelaksanaan ibadah ini, dan kepada tuan rumah SID Kayal yang pastinya sudah bertungkus-tungkus untuk mempersiapkan tempat bagi kita untuk mengadakan kebaktian Natal ini. Jeripaya kamu tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kamu semua komite, semua jemaat harus bertungkus-tungkus untuk merealisasikan ibadah kita pada pagi hari itu. Mari beri tepukan untuk tuan rumah. Kita bersyukur karena oleh kasih rahmatnya kita dapat melangkah di tahun 2026 ini. Sekalipun saya percaya kita ada banyak cabaran, pahit manis yang kita telah alami pada tahun 2025. Tetapi Tuhan telah menyertai kita dan menolong kita untuk melewati semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabat tahun ada saja hal-hal yang baru yang kita alami. Dan salah satu yang baru bagi saya dan menarik bagi saya, dan itu juga merupakan tema yang akan dibawa oleh Reverend, adalah tentang teknologi AI, Artificial Intelligence. Dengan AI ini dapat membantu kita untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mudah terhadap bidang yang kita ingin terukai. AI menolong kita untuk membuat naik beberapa yang kita ingin upgrade. Seperti saya mau ceritakan sedikit lah, Reverend, gambar-gambar kita yang lebih menarik. Ini pastor kadang-kadang dia turun muat naik gambar kami suami istri di Facebook. Ya kadang-kadang kasih chat dengan saya, dan rupanya penampilan kami itu agak anggun dan menawan, romantik lah. Dan bukan itu saja, tapi kami berada di satu dimensi yang tidak pernah kami terupai. Kami berada di tengah-tengah laut. Ketika saya menyatakan ataupun menunjukkan gambar tersebut kepada saya punya istri, dia terenggalak sangat, ditahan juga dia buat ya. So itu adalah teknologi AI. Saudara-saudari, hal ini merupakan sesuatu yang menarik. Saya katakan tadi, dan pastinya itu merupakan keinginan kita bersama untuk mendengar lebih lanjut. Karena saya percaya Reverend lebih arif tentang ini dan dipahamkan beberapa siri yang telah diadakan oleh Reverend sendiri tentang teknologi AI. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan kawasan Papar jangan ketinggalan tentang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya merasmikan kebaktian Natal wirah kawasan Papar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada tertinggi. Dengan sukacita hari hari menyapa Raja atas kami, mari menyembah
Bagi Raja kita Yesus Kristus, kita mau memuji Dia lagi pujian hari yang berbahagia. Mari jemaat semua sekali kita berdiri. Haleluya.
Yesus seperti palungan bayangkan hatiku menyambut Tuhan seperti emas kemenyan tabur biar hidupku bergerak padamu seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut Tuhan seperti emas kemenyan tabur biar hidupku berkenan padamu semata-mata akan berhenti tanpa kasih-Mu lain di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu indahnya kami hatiku Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, benar. Tidak berarti ya Tuhan Natal tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu yang ternyata atas kayu salib, di mana Engkau menyerahkan kehidupan Engkau ya Tuhan kepada kami, manusia yang jatuh dalam dosa, dihukum, tetapi Engkau mengasihi dan menyelamatkan kami dan mengampuni semua dosa kami, karena Engkau curahkan darah-Mu mensucikan supaya kami hidup dengan satu harapan yang kekal. Tuhan, dan pagi ini kami serahkan ibadah kami, di mana kami akan berbicara hidup bijak di era AI, di mana misi lebih pintar dari manusia. Mulalah kami risau, adakah kami akan ketinggalan karena misi lebih pintar. Tapi bila kami lihat firman Engkau mengasihi kami ya Tuhan, lebih dari misi-misinya Tuhan. Dan inilah harapan kami ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau akan memberikan kepada kami hikmat yang melampaui kepintaran misi. Inilah harapan kami. Serahkan masa kami berbicara, nyatakanlah kepada kami apakah kebijaksanaan yang benar yang kami harapkan.
Ya Tuhan, kami serahkan pagi ini kepada nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Bila kawasan Mapan, selamat tahun baru. Walaupun Christmas sudah berlalu. Bukanlah kau pasti apalah lagi sih. Dia lah apa. Itulah kami ada pengiring di buat. Saya tidak mau diganggu oleh itu. AI. Ada AI. Ya, walaupun Christmas sudah berlalu, tidak juga salah bilang selamat menyambut hari Natal, amen. Dan sepatutnya ini tahun yang lalu, Pak, kan? Tetapi saya pikir Tuhan tentukan ini diteruskan tahun 2026, amen. Apalagi bila kita berbicara tentang hal AI, kalau kita lihat kepintaran mesin, dari tahun-tahun ada peningkatan. Dan mereka pikir akan datang tahun ini, 2026, mesin lebih pintar, AI lebih pintar dari semua manusia. Dia kata, mungkin dalam tahun inilah akan mencapai kepintaran AGI, Artificial General Intelligence, di mana semua bidang-bidang pengetahuan bidang manusia, AI ada pengetahuan yang melebihi. Mungkin juga tahun ini atau tahun depan dari AI kita boleh lihat ada perkara baru melalui AI. Ya, mungkinlah. Ada juga saya dengar gadget, kita tidak pakai handphone sudah. Tidak lama lagi tidak perlu handphone sudah. Screen out of date. Kita takkan setiap ini terus dipapar di depan kita di udara, semua maklumat yang kita pakai, kita takkan setiap itu keluar dari sana. Kepintaran mesin. Ya. Jadi itulah sebabnya dalam kepintaran mesin manusia mula risau. Adakah kita tidak perlu, manusia tidak perlu lagi karena ada mesin yang lebih bijak. Tapi puji Tuhan, pagi ini saya menjelaskan kepada kita tidak perlu risau, amen. Karena ada kebijaksanaan yang lebih dari mesin, karena apa yang boleh mengatasi kepintaran dan hikmat Tuhan, amen. Jadi kita manusia yang diselamatkan oleh Tuhan boleh akses kepintaran Tuhan, amen. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana kita berkumpul hari ini Ahad pertama tahun 2026. Setiap kali kita memulakan tahun yang baru, biasanya kita akan berpikir tentang arah hidup kita, apalagi arah hidup kita di tahun ini, mengenai mesin lebih pintar, bagaimana? Risaulah kita tentang keputusan. Kita berpikir tentang langkah seterusnya dalam tahun 2026, bukan? Kita mulai berpikir, bagaimanalah kalau mesin lebih pintar dari saya, mungkin saya dilepas dari kerja, tidak kerajaan mesin boleh melakukan semua. Ada juga memikir itu. Bagaimanalah? Saya puji Tuhan lah, pastor kita tidak masih ada kerajaan tahun depan. Mesin tidak boleh mengatasi kita punya tugas. Nah, itu satu berita baik. Kan? Penentuan-penentuan yang berkenan kepada Tuhan dan selalu Tuhan yang memberi satu input yang baru, kita tidak out of date, puji Tuhan. Dan setiap hari
Kita duduk di hadapan Tuhan, ada kebijaksanaan yang baru untuk tangani tugas-tugas yang ada di depan kita. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hidup bijak. Hidup bijak di era AI. Bukan kita membincangkan tentang AI, tapi bagaimana kita boleh hidup bijak sambil di masa AI yang lebih pintar. Bagaimana kita boleh hidup bijak? Nah inilah saya pikir inilah yang topik kamu bagi kepada saya, dan saya akan berbincang. Karena hikmat sejati sentiasa bermula dengan firman Tuhan. Amen. Saya ulang hikmat sejati bermula dengan firman Tuhan. Amen. Karena firman itu datang dari siapa? Dari Allah Maha Kuasa, Maha tahu, Maha bijak. Amen. Bijak dari mesin, lebih pintar dari mesin, lebih pintar dari manusia. Dan kalau kita boleh akses kepada Tuhan pengetahuan yang melalui firman-Nya, jadi kita boleh hidup bijak. Amen. Jadi selepas musim Kristus kita kembali kepada kisah dalam Matius pasal 2, kisah orang Majus. Itulah sebabnya lepas Christmas kita masih berbicara tentang Christmas. Karena ini sangat penting, amen. Jadi tidak salah lah Pastor Yesus kita ada tahun ini. Bila dia kata sepatutnya ini kan wira selepas persidangan agung, saya kata bagaimana lah ini kalau saya bukan presiden lagi? Dia kata, tetap kamu masih presiden. Itu profetik lah, karena saya masih presiden hari ini. Karena bukan karena ada pemilihan yang baru, belum, karena ditunda. Ini profetik. Mungkin Pastor Yesus yang tunda kami punya persidangan. Bukan kerajaan ini dia. Karena dia sudah kata, kau masih presiden, Pak. Dia kata, kan Pastor? Jadi betul juga, saya masih presiden. Tidak tahu dua minggu akan datang kan, 15. Kan? Tidak tahu lah. Tapi Ketua Pastor sudah bilang, Pastor, masih perlu kamu Pak. Misalnya apa saja tuh katakan, apa saja. Serahkan kepada Tuhan. Jadi mereka ini Majus, mereka bukan orang Yahudi ya. Mereka orang terpelajar, ada kepintaran tertentu. Mereka belajar, mereka memerhati, mereka biasa bekerja dengan tanda-tanda. Inilah Majus. Jadi ada tanda, dia beli tafsir tanda itu. Tanda ini macam itu. Jadi mereka ini orang yang pintar, bukan pintar dengan AI lah. Kita pun orang yang terpelajar dalam firman Tuhan, bahkan, amen. Kita pun orang yang bijak karena kita mempelajari firman Tuhan, amen. Jadi mereka pun bisa demikian. Mereka adalah orang yang bijak tentang tanda-tanda. Mereka lihat, begitu. Matius memberitahu kita bahwa mereka melihat sebuah bintang. Bintang itu tidak bercakap, tidak mulut, tidak boleh menjelaskan. Bintang itu tidak menjelaskan segalanya. Bintang itu hanya menunjuk arah. Menunjuk arah. Dan mereka cukup bijak untuk bergerak dengan maklumat sedemikian. Tetapi juga cukup rendah hati untuk tahu bahwa mereka belum tahu segalanya. Ini mereka nampak itu bintang. Mereka orang yang
pintar tafsir tanda. Mereka tafsir tanda itu. Tapi mereka tahu tanda itu memberi maklumat yang terhad. Dan mereka rendah hati. Walaupun terhad, mereka ada cara untuk melengkapkan mereka punya pahaman. Nah, ini konteks dia. Saya harap jelas. Karena kamu ini bagi saya satu topik yang wah, garuk kelap kepala juga kita kasih si dia. Bapak. Dan apabila mereka akhirnya bertemu Yesus, mereka tidak menganalisanya. Nah ini, mereka tidak berdebat. Apa maksud begitu? Tidak. Bila mereka nampak Yesus, mereka bersujud dan menyembah. Ini mereka. Karena mereka lihat orang ini, bayi ini adalah seorang yang luar biasa. Anak ini adalah Allah, mereka sujud. Tuhan yang dikasihi, ramai-ramai datang dia bersuka cita. Merry Christmas! Selamat siang. Ya, mari saya mau ajak kita semua yang bersuka cita untuk berdiri bersama-sama. Kalau yang tidak berhalangan, kalau yang ada saya sakit tidak apa. Kita memuji Tuhan hari ini dengan sukacita. Dan mungkin ada yang masih belum sempat bersalam-salaman hari ini. Maka saya mau bawa kita menyanyi sama-sama We Wish You a Merry Christmas sambil bersalam-salaman paling kurang 100. Boleh? Kita akan terpunya, kita punya. Merry Christmas! Boleh kita punya dari diskusi. Tidak akan di luar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
muliakan Karena Pak, saya memang guna AI, tapi guna AI dengan bijak. Jangan guna AI dengan kebutuhan. Saya bilang, saya guna AI dengan bijak. Karena saya dipimpin oleh kebijaksanaan firman Tuhan, amen. Saya tidak dipimpin oleh AI sepenuhnya, karena nanti saya dipimpin dalam kebutuhan AI, amen. Kita tidak mau begitu, Saya cerita, ada satu saya punya staff, saya suruh dia respon satu surat kepada satu penetua yang tulis surat, ada berkaitan dengan isu. Yang betul ini surat senang saja, tapi dia guna AI lah, respon. Dan kemudian dia bagi itu surat dia yang ditulis oleh AI. Saya bilang, Jacqueline, apa maksud ini surat? Saya tidak paham. Oh, dia bilang si Anu cakap dia guna AI. Nah, saya nampak surat itu menjadi kebutuhan dia karena dia guna AI. Tapi dia tidak pintar pakai AI. Dia salahkan saja itu surat, AI respon lah. AI tidak tahu konteks, tidak tahu apa maksud ini semua. Jadi itu AI pun bagi maklumat saja begitu, dan dia ambil saja maklumat bagi kepada saya. Puji Tuhan juga Presiden pintar si kita. Saya bilang, Jacqueline, apa maksud ini? Dia bilang si Anu kata dia pakai AI. Ya, saya nampak kebutuhan dia. Suruh dia pakai AI dengan kebijaksanaan, saya kata. Dan puji Tuhan akhir dekat 1 bulan. Dari 1 bulan baru keluar itu surat. Yang ditafsir dari firman Tuhan benar. Puji Tuhan, dia kata benar, Tuhan itu benar. Puji Tuhan itu AI. Pintarlah, tapi kadang-kadang salah juga lah. Jangan percaya AI ya. Bermakna kita menolak penyerahan otoriti hidup kita kepadanya. Amen. Guna Allah, tetapi percaya hanya kepada Tuhan. Kedua, tundukkan pencarian Anda kepada firman Tuhan. Ini satu poin yang sangat penting. Ini kita boleh belajar dari orang Majus. Kamu mau tanya bagaimana orang Majus mencari kayak itu? SIB dalam kepemimpinan menghadapi satu krisis kan? Kan? Benar kan? Dan salah seorang presiden lah yang dipersalahkan dari beberapa isu-isu tertentu. Wah, bagaimana tangani ini ya? Nanti tahun ini kamu baca itu
40 hari doa dan puasa NBCF. Bila kamu baca saya punya bahagian, ada 4 bahagian hari saya menulis. Saya rujuk perkara ini. Masa menghadapi cara ini, saya ada banyak pilihan. Saya berkuasa secara presiden, kasih lucut semua mereka yang buat tidak tentu. Boleh kan? Si lucut. Tapi bila saya bawa dalam doa, kalau saya kasih lucut, mungkin menjadi lebih hal lagi dia saja. Bukan? Mungkin menjadi perpecahan yang luar dari kuasa kita boleh tangani. Bukan? Jadi dalam doa, Tuhan memberi saya satu kebijaksanaan. Jangan dalam kepintaran kamu dengan kuasa tangani ini, serahkan kepada badan tertentu. Serahkan. Biarlah mereka menyelesaikan. Ini itu yang kebijaksanaan yang saya terima dari Tuhan. Jangan tangani dengan otoriti yang kamu ada, dengan kuasa yang kamu ada. Serahkan kepada badan tertentu lah. Biar mereka menyelesaikan. Ini begitu. Bukan senang. Kalau serahkan kepada orang yang lain, mungkin keputusan mereka tidak sesuai untuk saya secara pribadi. Bukan. Tapi harap kepada Tuhan lah. Tuhan yang bijak. Amen. Begini, AI tidak boleh kasih jelas kita begitu. Siapa yang boleh? Tuhan. Amen. Jadi ingatlah hari ini. Jadi firman Tuhan membawa kita ke destinasi. Boleh menunjuk tren dan kemungkinan. Mungkin tren. Tetapi hanya firman Tuhan yang membentuk hati, nurani, dan ketaatan. Seperti apa yang Paulus tulis 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat supaya tiap-tiap orang yang kepercayaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapa yang melengkapi kita untuk perbuatan baik? Firman Tuhan kata, siapa? Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi jangan lupa firman Tuhan. Kebenaran dan memberi respon dengan penyembahan dan ketaatan. Kita lihat apabila orang Majus tiba di Bethlehem, pencarian mereka berakhir di sana. Kebenaran bukan lagi data. Ya, seorang pribadi. Oke, begini. Mereka nampak bintang. Bintang ini data, ini maklumat, kan? Maklumat itu pimpin mereka sampai Bethlehem, sampai Yerusalem. Firman Tuhan menjadi pelita dan cahaya langkah mereka, bukan? Langkah mereka dipimpin sampai mana? Bethlehem. Masih maklumat. Tapi bila mereka lihat kebenaran, kebenaran itu siapa? Mereka lihat Yesus Kristus dalam palungan, kan? Amin. Kebenaran itu bukan data, tetapi seorang pribadi. Apa yang dimaksudkan sini? Kalau kita mau bijak, lebih bijak dalam era AI, kita mesti bertemu dengan kebenaran. Kebenaran itu bukan data. Kebenaran itu adalah seorang. Seorang itu adalah juru selamat kita yang boleh memimpin kita dan memberi kita halal tuju yang jelas. Amin. Amin. Ini sangat penting. Jadi Matius berkata, mereka bersujud dan menyembah Dia. Nah, ini sangat penting. Mereka tidak menganalisa. Wah, tidaklah mereka menganalisa. Ya, siapa ini? Alien kayaknya. Tidak baik, dia tidak. Dia nampak sebagai Yesus, terus ada sesuatu yang menyentuh hati mereka. Amen.
bukan utaka, menyentuh hati mereka, mereka sujud menyembah. Karena ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat jelas. Inilah dia. Bila mereka mencarikan bintang sampailah sana, mereka kata ada sesuatu yang mungkin, wah, jantung mereka berdebar-debar begitu, bilang inilah dia. Inilah kebenaran yang kita cari. Kebenaran itu bukan data, adalah seorang anak dalam Parlemen. Inilah Yesus. Mereka menyembah dan menyembah dia, sujud dan menyembah dia. Selepas mendapat kebenaran, kebenaran itu mengubah pikiran mereka, mengubah hati mereka, kemudian mereka jalan melalui jalan yang lain. Apa maksud saya ini? Saudara-saudara, kita tidak mau bertindak sesuai dengan pengetahuan kita untuk tahun 2026. Untuk sesuai tahun 2026,